Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Mamba dan teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada saya, Ainun Nurul Ulufa, kelas MPIB, untuk mempresentasikan mengenai standar proses dalam tema penerapan mind mapping sebagai media pembelajaran tematik di SDIT Darussalam Gontor. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa belajar bersama. Saya akan menjelaskan mengenai abstrak dari penelitian ini. Dalam penelitian ini dilatar belakangi oleh minimnya guru dalam menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dalam pembelajaran tematik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan guru dalam menerapkan metode mind mapping sebagai pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode mind mapping dapat meningkatkan motivasi guru dalam menggunakan media pembelajaran tematik sesuai dengan karakteristik siswa. Selain itu, dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memunculkan ide-ide atau gagasan yang terpendam, serta lebih efektif dan menarik bagi siswa dalam menggunakan metode mind mapping. Penelitian ini dilaksanakan di SDIT Darussalam Gontor. Dengan demikian, media pembelajaran tematik berbasis mind mapping dapat digunakan guna pelaksanaan pembelajaran di SDIT Darussalam Gontor. Adapun latar belakang dari tema ini yang mana bahwa berdasarkan Permendiknas nomor 002-H-AK-2017 tentang instrumen akreditasi sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah SD atau MI dalam butir 20 tentang standar proses bahwa guru wajib menggunakan media pembelajaran yang sesuai karakteristik siswa dan mata pelajaran atau tema. Dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah menyatakan bahwa pembelajaran di kelas 1 sampai kelas 3 dilaksanakan melalui pendekatan tematik. Pada tataran realitas ditemukan di SD atau MI se-Kabupaten Ponorogo bahwa 20% guru belum menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran atau tema. Pembelajaran yang terjadi di Kabupaten Ponorogo masih banyak yang bersifat tradisional, apalagi pada sekolah-sekolah yang berada di daerah pinggiran. Sarana dan prasarana yang tersedia sangat minim. Kegiatan pembelajaran belum memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pengantar sebagaimana diisyaratkan dalam kurikulum 2013. Pembelajaran tematik yang bersifat pembelajarannya dengan mengintegrasikan berbagai mata pelajaran akan lebih bermakna apabila diajarkan dengan menggunakan media berbasis mind mapping. Hakikat dari media pembelajaran merupakan salah satu kunci sukses pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas. Media yang digunakan oleh guru dalam menciptakan pengalaman pembelajaran yang berkualitas memiliki pengaruh secara langsung pada prestasi akademik. Dalam penggunaan media merupakan alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar sehingga proses komunikasi dan interaksi saling bermakna. Adapun definisi dari mind mapping, menurut Nugroho, mind mapping atau peta pikiran adalah suatu teknik yang dapat digunakan pada situasi kondisi tertentu seperti dalam pembuatan perencanaan, penyelesaian masalah,
membuat ringkasan, membahas struktur, pengumpulan ide-ide untuk membuat catatan. Sedangkan menurut Tommy Busen, mind map adalah suatu teknik mencatat menggunakan kata-kata, warna, garis, simbol, serta gambar yang memadukan dan mengembangkan potensi kerja otak yang memudahkan seseorang untuk mengatur dan mengingat segala bentuk informasi. Selanjutnya, menurut Zampettakis dan Sironis, bahwa mind mapping adalah alat yang bahkan dapat membuat tugas yang membosankan menjadi yang paling menyenangkan dan menarik, sehingga dapat meningkatkan konsentrasi dan daya ingat anak. Adapun manfaat mind mapping, yang pertama adalah mempercepat pembelajaran karena mampu memahami konsep yang sama dengan kerja otak ketika menerima pelajaran. Yang kedua, melihat koneksi antar topik yang satu dengan topik yang lain. Jadi berkesinambungan antara topik yang pertama dengan topik yang kedua. Yang ketiga, yaitu membantu brainstorming atau mengasah kemampuan otak bekerja. Yang keempat, membantu ide serta gagasan yang mengalir karena tidak selalu ide serta gagasan dapat mudah direkam. Manfaat mind mapping nomor 5, menyederhanakan struktur ide dan gagasan. Kemudian nomor 6, memudahkan untuk mengingat ide dan gagasan. Adapun keunggulan dari model mind mapping dijelaskan oleh Swadharma, antara lain 1. Meningkatkan kinerja manajemen pengetahuan. Yang kedua, memaksimalkan sistem kerja otak. Yang ketiga, saling berhubungan satu sama lain sehingga makin banyak ide dan informasi yang dapat dijelaskan. Yang keempat, memacu kreativitas sederhana dan mudah dikerjakan sewaktu-waktu, dapat miracle data yang ada dengan mudah. Adapun metode penelitian ini yaitu menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif. Yang pertama adalah analisis di lapangan. Selama analisis di lapangan dilakukan terhadap hasil studi pendahuluan untuk menentukan fokus penelitian ini. Yang kedua, analisis selama di lapangan. Data yang pada penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu bahwa pembelajaran tematik berbasis mind mapping di SDIT Darussalam Gontor selama penelitian terdapat peningkatan. 2. Menunjukkan bahwa media pembelajaran tematik yang telah dibuat dan diaplikasikan untuk digunakan dalam pembelajaran tematik di SDIT Darussalam Gontor. 3. 98% guru di SDIT Darussalam Gontor telah menggunakan mind mapping sebagai media pembelajaran tematik. Contoh mind mapping yang telah dibuat oleh guru SDIT Darussalam Gontor. Ada 6 contoh karena di sini di SDIT ada 12 kelas. Yang pertama kelas 1 A dan B, kelas 2 A dan B, kelas 3 A dan B sampai kelas 6 A dan B. Di sini saya peneliti mengambil contoh kelas 1 sampai kelas 6 dari kelas A. Yang pertama yaitu dari tema lingkungan. Tema lingkungan dapat digunakan. Tema lingkungan ini dapat dikembangkan dalam bentuk mind map. Yang pertama yaitu dari lingkunganku, di mana lingkunganku ini bisa dikembangkan lagi, dicambangkan menurut subtopiknya. Lingkungan sekolah, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga bisa dikembangkan lagi menjadi subtopik, yaitu anggota keluarga. Dicambangkan lagi, bisa menjadi kesukaan, ciri-ciri dari setiap anggota keluarga.
seperti itu. Kemudian ada cita-cita, bisa dikembangkan lagi. Cita-cita bisa seperti guru, dikembangkan menjadi polisi, cita-cita menjadi seorang pilot. Kemudian dikembangkan lagi dari mind mapping ini, diperluas untuk cita-cita, misalnya menjadi guru. Alat yang digunakan apa, tempat bekerjanya di mana, masih bisa dikembangkan ya. Ini contoh yang sederhana. Simpulan dan saran. Disimpulkan, pertama, media pembelajaran tematik berbasis mind mapping SDIT Darussalam Gontor selama penelitian terdapat peningkatan. Kedua, menunjukkan bahwa media pembelajaran tematik yang telah dibuat dan dapat diaplikasikan untuk digunakan dalam pembelajaran tematik di SDIT Darussalam Gontor. Simpulan ketiga, guru di SDIT Darussalam Gontor telah menggunakan mind mapping sebagai media pembelajaran tematik. Adapun saran dari penulis, disarankan kepada guru-guru di tingkat sekolah dasar, khususnya di Kabupaten Ponorogo, bisa menggunakan hasil penelitian ini di sekolahnya masing-masing untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.